2 pekan jadi misteri. Polisi mengaku sudah mendapatkan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan anak politisi di Cilegon, Banten. Total sudah 22 saksi yang dimintai keterangan polisi. Saksi yang diperiksa mulai dari keluarga, tetangga, karyawan, hingga orang tua dari teman korban. Kapolres mengaku belum bisa mempublikasikan detail perkembangan penyelidikan karena masih bersifat rahasia dan berkaitan dengan barang bukti ilmiah. Proses penyelidikan karena kita tidak bisa menyampaikan di sini karena ada bersifat konfidensial khususnya berkaitan dengan barang-barang bukti ilmiah. Begitu. Sementara udah 22 ya. Ternyata 22. Untuk keterangan apapun dari pemeriksaan saksi tersebut kami belum bisa menyampaikan. Alat buktinya masih semua diuji, di-compare, diperbandingkan. Kalau memang ada persesuaian, ya kita akan koordinasikan dengan penyidik. Berapa saksi itu, saksi mahkota apakah ada, apakah tidak ada, berapa jumlahnya, belum bisa kami sampaikan. Bukan berarti kami tidak bekerja, kami bekerja, dibantu oleh Polda dan dibantu oleh Barreskrim. Sudah hampir 2 pekan, polisi masih belum mengungkap tersangka pembunuh anak politisi PKS di sebuah rumah mewah. Dari hasil pemeriksaan saksi dan otopsi, korban tewas karena luka benda tajam di tubuhnya. Polisi mengungkap rumah mewah tempat ditemukannya jasad korban tidak memiliki petugas keamanan dan CCTV di rumah itu juga mati sejak 2023. Kapolda Banten menegaskan hingga kini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik masih mendalami keterangan sejumlah saksi yang merupakan orang terdekat korban untuk mencari motif pembunuhan. Polisi juga turut memeriksa sejumlah barang bukti untuk mencari jejak pelaku. Saya tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan, ya, masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda nggak? Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon, yang dipimpin oleh Pak Dirkrim Ketua timnya Pak Dirkrim Masih dalam tahap penyelidikan, kita dalami pemeriksaan saksi dan sebagainya. Termasuk kita sudah mendatangkan lapor. Mudah-mudahan yang mendengar mencari ada informasi, segera informasikan ke kita. Sementara itu, pakar kriminolog Ada Hanifah Hasna mengatakan motif dalam kasus ini merupakan motif emosional. Menurutnya, ada yang ingin disampaikan pelaku kepada keluarga korban terhadap kasus pembunuhan ini. Baik, kalau kita melihat bentuk kejahatannya sejauh ini motif emosional. Apakah itu terkait dengan politik, bisnis, atau yang lain-lain, tapi setidaknya di dalam motif tersebut ada motif emosionalnya gitu. Karena kita melihat bahwa kejahatan atau perilaku yang ditunjukkan itu adalah aksi yang sangat brutal, overkill dilakukan terhadap anak kecil. Ini kan kondisi-kondisi di mana dia mau menunjukkan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi ada pesan-pesan simbolik dalam kejahatan seperti ini. Jadi kalau kita harus menentukan apakah ini bisnis, apakah ini politik, kita tetap harus melakukan kajian lebih lanjut. Tapi dalam hal ini ada motif, ada kondisi-kondisi emosional yang tidak bisa dikendalikan. Baik. Terkait lamanya waktu pengungkapan kasus, pakar psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan polisi harus dengan hati-hati menginvestigasi satu persatu barang bukti, terlebih dengan tidak berfungsinya CCTV di lokasi kejadian. Itu hitung-hitungan saya, kalau kita pakai batas waktu bawah, maka diperkirakan butuh sekitar 16 hari bagi pengungkapan kasus pembunuhan. Dengan asumsi sedemikian rupa, maka perhitungan saya pada awal Januari 2026, pihak Polda akan bisa mengumumkan siapa kira-kira yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, sebanyak 15 orang saksi telah diperiksa yang berasal dari orang terdekat korban. Tim Liputan, Kompas TV.